بالله من الشيطان الرجيم بسم الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولعلهم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم
باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kembali pembacaan ayat yang suci Al-Quran Karim yang dibacakan oleh Al-Ustaz Muslim. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan beliau yang membacakan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu kuliah subuh atau ceramah agama seputar nuzul Quran yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Kiai Haji Saifuddin Ansori. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim al-manna wa faddalallahu ta'ala dinana ala sa'iril adyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsalahu linnasi sa'il jinni wal insa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini, dihadiri oleh orang-orang yang penuh berkah ini, juga zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita dengan orang-orang yang berkah ini, kita akan diberkahi oleh Allah, dimasukkan ke surganya Allah dengan orang-orang yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada panitia pelaksana. Pada pagi hari ini bertepatan 15 Ramadan, sudah naik 16 Ramadan pagi hari ini. Malam ini 17 Ramadan. Kita selalu berdoa kepada Allah,
mudah-mudahan kita dipertemukan lagi Ramadan tahun depan untuk nilai atau niat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang nuzulul Quran, seluruh agama di dunia punya kitab suci. Orang Islam kitab sucinya adalah Al-Quran. Orang Nasrani kitab sucinya adalah Injil. Orang Buddha itu adalah kitab sucinya Weda. Orang Hindu maksudnya Weda. Orang Buddha Tripitaka. Semuanya mengklaim punya kitab suci masing-masing agama. Bagaimana kitab suci umatnya Islam yaitu Al-Quran? Dari seluruh kitab yang Allah turunkan, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa saja yang hafal Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Musa. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Hanya Nabi Musa yang hafal kitab Taurat. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang hafal hanya Nabi Daud kitab itu. Tapi kalau Al-Quran, ini hebatnya Al-Quran. Jibril turun kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ada perbedaan dengan kitab suci-suci agama yang lain. Boleh setiap pemeluknya mengklaim kitab suci kami yang paling suci, silakan. Tapi kita orang Islam harus tahu sejarah bagaimana kehebatan Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan 17 Ramadan dari Lauhul Mahfuz ke dunia secara keseluruhan. 17 Ramadan nuzul Quran turun, tapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sesuai kejadian yang terjadi secara berangsur-angsur. Inilah yang disebut asbabun nuzul, sejarah turun ayat. Setiap ayat dalam Al-Quran ada sejarah. Tidak bisa memahami Al-Quran kalau tidak melibatkan sejarah turun ayat. Berbahaya. Ini hebatnya. Hikmah kenapa maka turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dari dunia kepada Nabi kita dan besar Muhammad SAW. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turun. Ketika Rasul berada di Mekah, namanya ayat Makkiyah. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah. Ayat selalu turun di bawah Jibril. Gangguan demi gangguan dihadapi oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah diperintahkan hijrah ke kota Madinah. 10 tahun Rasul berdakwah di Madinah. Turun ayat Al-Quran. Namanya ayat Madaniyah. Ba'da hijrah. Setelah Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala, karena sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa maka turunnya berangsur-angsur? Perlu dicatat para jemaah. Pertama, jadi turun berangsur-angsur mudah dihafal. Betul langsung gimana menghafalnya? Itu hebatnya Al-Quran. Mudah dihafal, turun berangsur-angsur. Selama Rasulullah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.
40 tahun Rasulullah waktu itu diutus menjadi nabi dan rasul. Catat baik-baik. 40 tahun umur Rasulullah, 22 tahun, 62 sudah umur Rasulullah. 40 tambah 22, 62. Berarti ayat waktu itu selalu turun. Ada jeda beberapa hari sampai akhirnya ayat itu lengkap semua. Yang kedua, kenapa turunnya berangsur-angsur? Ayat Al-Quran per ayat saling keterkaitan, ketergantungan. Tidak bisa memahami ayat Quran sepotong-sepotong. Tidak boleh. Ini bahayanya orang yang membaca Quran pakai terjemah nggak paham. Ini ayat dijelaskan oleh ayat berikutnya. Ini ayat sudah dijelaskan ayat sebelumnya. Makanya zaman sekarang banyak pengajian menyimpang. Kenapa? Sepotong memahami ayat. Ini yang terjadi. Al-Fakir Ulu, ini ada Habib Akhillah. Apabila pemahaman itu berbeda, Ulu tanya referensi Bapak dari mana? Ngomongnya seperti itu. Jangan bisa berasumsi, tetapi juga bisa membuktikan referensi. Agama kita agama referensi, bukan agama asumsi. Jangan pandai beropini, retorika, berandai-andai. Islam pun kitab suci. Satu huruf saja kita ragu-ragu dengan kitab suci Al-Quran, dikeluar dari Islam. Satu huruf saja. Yang ketiga, kenapa ayat itu turun berangsur-angsur? Itu adalah sejarah bahwa Allah mengajarkan hidup itu berproses. Enggak ada hidup itu langsung sukses. Sekarang orang nggak sekolah pesantren, jadi tuan guru, jadi ustaz. Sekarang guru yang gak jelas, pesantren yang gak jelas, jadi ustaz, jadi dokter aja berapa tahun kuliah, baru jadi perawat aja berapa tahun dia kuliah, ngambil jurusan dokter berapa tahun lagi kuliah, ngambil dokter spesialis lagi berapa tahun kuliah. Lihat, orang jadi arsitektur bangunan aja berapa tahun belajar, jadi bengkel kendaraan aja dia sekolahnya di SMK, jadi ustaz dia sekolah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berproses, hidup itu berproses. Nabi kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Al-Quran itu diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Kemudian ayat yang pertama turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat turunnya di dua era ketika Rasulullah beribadah. Sejarah turunnya ayat. Iqra, baca. Iqra, pikirkan. Kalau dia banyak membaca keadaan dunia ini, biar hati-hati. Anak cucu pian jangan lagi diizinkan keluar malam bulan Ramadan jam 10. Geng-geng star banyak. Oh, geng motor, Pak. Nah, tadi geng motornya sini. Baca keadaan. Iqra, baca. Apakah kita sering bisa membaca kitab atau membaca buku? Silakan. Tapi kalau belajar agama jangan hanya bisa membaca, tapi belajar dengan guru. Khudul ilma min afwahir rijal. Belajarlah ilmu dari guru, dari mulut seorang guru. Sekarang kalau kita belajar agama cukup dengan
medsos, lewat Google, internet sekarang ini alat-alat canggih. Orang kesempat duduk hadirin pengajian, padahal pengajian itu Bapak Ibu mata rantai keilmuannya sampai kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Syafi'i, "Man tasawwara bil muttasil faqad wasal." Barang siapa yang berguru dengan orang yang bersambung sampai ilmunya kepada Rasulullah, dia akan sampai kepada Rasulullah. Zaman sekarang orang masuk ke Rasulullah, apa yang sakit dengan sahabat? Gak ada ngomong zaman Nabi. Dia ngomong zaman Nabi, sampai aja dia hidup zaman Nabi. Dusta hubungan publik. Ini zamannya. Sampai Rasulullah SAW hafal Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengajari sahabat. Sayyidina Abu Bakar hafal Al-Quran, Sayyidina Umar hafal Al-Quran, Sayyidina Utsman hafal Al-Quran, Sayyidina Ali hafal Al-Quran. Sampai ke bawahnya Hasan Basri hafal Al-Quran, Imam Hanafi hafal Al-Quran, Imam Syafi'i hafal Al-Quran, Imam Malik hafal Al-Quran, Imam Hambali hafal Al-Quran, Imam Bukhari hafal Al-Quran, Imam Muslim hafal Al-Quran. Terus sampai ke bawahnya Abu Malik Al-Juwaini hafal Al-Quran, Imam Ghazali hafal Al-Quran, Sayyid Amin Qutbi hafal Al-Quran, mendidik guru Bakal Syashrada Abdul Bakal hafal Al-Quran, sampai mendidik guru sepupu hafal Al-Quran. Bisa kumpul, Allahu Akbar, luar biasa. Beliau takbir, Allahu Akbar, hafal Quran. Tetapi penting, jangan hanya tersentuh dengan hafal Al-Quran. Belajar lagi tafsir Al-Quran. Bukan hanya sekedar hafal. Banyak orang zaman sekarang hanya anak dipikirkan hafal Al-Quran, belajar tafsir supaya bisa menggali ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang belum lihat di situ penghafal Al-Quran, tapi belum lihat buku madrasah pesantren pondok itu tidak ada belajar tafsir Al-Quran. Jangan sekolah anak dia di situ. Belum tidak ada buku madrasahnya. Kenapa? Akan muncul nanti dia menghafal Quran langsung dari terjemahan. Ini saya baca kita munculkan tanzih fi ibtali hujjati tashbih. Nanti Anda terbaca ayat Al-Quran tentang ayat al-mutasyabihat, ayat apabila diterjemahkan Allah Ta'ala itu seluruh dengan makhluk. Contoh, Ar-Rahman wa'ala istawa, Allah yang bersifat rahmat duduk di arsy. Kami diajarkan oleh guru yang hanya sekedar hafal Al-Quran tapi kemudian menafsir Al-Quran. Ayatnya jelas, terjemahannya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di arsy. Dari tempat Allah Ta'ala adalah arsy. Syirik uang itu. Kenapa? Ayat Al-Qurannya jelas guru. Kalau berhubungan dengan belajar tafsir Al-Quran. Secara logika, Nabi Habib Nabi ceramah kita. Secara logika, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala di arsy itu diciptakan Allah. Pertanyaan saya, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah Ta'ala berada di mana? Berada di mana? Kalau Allah terikat dengan tempat, berarti Allah terikat dengan ciptaannya. Sedangkan semuanya diciptakan oleh Allah, khaliqu kulli syai'. Nah, disitulah Bapak Ibu bahaya. Lalu siapa yang mengatakan Allah Ta'ala di arsy? Arsy itu diciptakan Allah. Sebelum ada arsy sudah ada Allah. Di mana tempat Allah? Kalau Allah Ta'ala arsy itu dari Allah bertempat. Pak, biar kurang mudah memahami Al-Quran. Ini tantangan kita zaman sekarang. Makanya belum bawa kitab ini Al-Faqih belajar orang ayat dan dia dulu syukuri sampai mata-matanya ke orang kita.
sekarang. Dimaknai Allah telah duduk di aras. Ternyata dalam kitab sini disebutkan yaliku bijalalihi wa man astawat istawla. Maknanya duduk, menduduki, maknanya menduduki, menguasai. Belanda menduduki Indonesia 350 tahun. Apa Belanda dudukan di Indonesia? Pak menguasai, Pak. Kalimat menduduki, Iya, menguasai. menguasai. Ada majas di situ dalam ilmu balaghah. Kiasan. Kalau bahasa Indonesia Bapak Ibu namanya makna kiasan. Dalam bahasa Indonesia aja ada makna kiasan, apalagi dalam Al-Quran. Orang itu berdua sambil menyelam minum air. Lama sekali. Berarti beberapa pekerjaan bisa diselesaikan dalam satu kali. Tapi kalau nggak ngerti, orang itu boleh sambil menyelam minum air, ada mati dulu. Lama sekali. Karena dia memahami kiasan dengan kalimat sebenarnya. Malam tadi gue panjang tangan dipukul di kampung kami gue. Dulunya kadang-kadang juga berapa meter tangan panjang. Kali. Dalam bahasa Indonesia jadi kiasan. Apalagi dalam Al-Quran. Belum lagi kita berbicara faktor an-nasyidu. Huma libasul lakum wa antum libasul lahum. Belum lagi. Nah, Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? Man fassara Al-Quran bihi falyatawamma ada bilan nar. Siapa yang memahami Al-Quran menurut akalnya, logikanya, dia sudah menghukum nerakanya sendiri. Dan kita selamat dari itu. Dia Bapak Ibu yang muliakan. Al-Quran Allah jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memeliharanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Quran? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Quran? Para ulama, para kiai, para habaib yang menyampaikan hukum, dia menguasai Al-Quran. Lewat siapa lagi? Dari mulut-mulut qari. Ini ahli billah Muslim. Saya ketemu kami di kantor-kantor, acara-acara. Ahli Muslim membaca Quran itu gak sembarangan lagu. Ada lagu Bayyati, lagu Nahawan, Jiharka, Shika, Rastawa Nawa, Sabar. Gak ada lagu sangat. Kita belajar itu dulu. Pakai tajwid. Ini ikhfa, ini idgham, ini iqra, ini izhar, ini ikhfa syamawi, ini idgham bi gunna, ini idgham bila gunna, ini matlib, ini matarif disebut, ini matwar'i, ini majlis mufasil, ini majlis mufasil, ini panjangnya satu alif, ini panjangnya dua alif, ini panjangnya tiga alif, ini khalqan sughra, ini khalqan kubra. Belajar. Kenapa? Tidak sembarang dibaca. Tajwid. Kebetulan fakir tapi guru tajwid juga. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau salah guru muslim tegur. Saya pikir rumah Quran. Kebisa qul a'udzu birabbil falaq. Stop jadi imam. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kalau semua. Kenapa? Karena adanya sudah mati, ada huruf jazar dalam ilmu gramatika Arab, ilmu nahu. Gramatika Arab. Semuanya ilmu itu bersumber dari Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Taraktu bikum amrayn in
tamassaktum lan tadillu abadan bi taqwallah wa sunnati. Allah. Hadis Nabi lagi, taraktum bikum amrayn in tamassaktum lan tadillu abadan kitabullah. Hadis Rasul. Aku tinggalkan kalian berpusaka kata Rasulullah. Ini ceramah, pengajian. Kalau ceramah terpaksa gaya lain. Kalau pengajian Al-Fatihah. Mungkin ceramah pahala, bukan gaya pengajian. Hilang lagi ceramah. Ayo Bapak Ibu, taraktum bikum amrayn. Aku tinggalkan kalian dua pusaka. Ini tamassaktum apabila kalian berpegang dengan dua pusaka itu, lan tadillu, sesat selama-lamanya sampai hari kiamat. Kita bohong Al-Quran, tapi bukan berarti berpegang belajar. Alamat salah, alif lam mim. Alif lam alar masa Alar kayak alif main siqof bukan nama asal kok ya Quran belajar wasunnati sunnahku hadis pun belajar apa kata Rasulullah jadi bingung dengan sampean semua. An-Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sababi wa nasabin uqatil yawmal qiyamah illa sababi wa nasabi rawahu Tabrani. Hadis Nabi. Setiap keluarga, apakah dia punya anak, punya cucu, punya buyut, punya cicit, punya cuit, punya intan, punya gading, anak, cucu, buyut, cicit, cuit, intan, gading, atau punya keluarga, abah, kaidah, ada sangat waris moyang, keturunan. Ulu sabab itu sebab kenapa berkeluarga ada perkawinan. Wana sabi zuriat, mutaqiun yawmal qiyamah. Hari kiamat illa malaikat sababi keluargaku tidak akan putus wa nasabi zuriatku tidak akan putus. Siapa yang mengatakan zuriat Rasulullah putus, dia sudah keluar dari ajaran Islam. Jangan ikut-ikutan sampai kita baca dalam kitab Fadailu Ali Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh Asy'ari. Jangan ulun hanya berbicara di sini Bapak Ibu supaya kita ikuti hadis Rasul. Hadis Rasul begini. Sekarang orang dua katanya para hamba itu berani tes DNA. DNA penuhnya siapa? Manusia, orang kafir. Muslim atau non Muslim? Kafir. Kenapa jadi referensi? Satu, kalau para hamba ini di dunia termasuk di Indonesia melalui tes DNA, pertanyaan DNA-nya Rasulullah siapa yang meneliti? Pernah dibuka oleh Rasulullah? Apa simbol DNA Rasulullah? Ada yang beraninya kan? Ya, ada, Pak. Satu. Yang kedua, kalau tes DNA menentukan zuriat seseorang, ini orang tua ibu-ibu jadi ibu 8 bulan dia hamil, dia pacaran 8 bulan dia hamil, ditinggalkan oleh pacarnya karena hubungan ilegal resmi. Kalau ada laki-laki yang baik hati untuk menutupi aib perempuan itu, dinikahinya hasil tanaman si A tadi, si B yang meneruskan, si A yang menanam. Wow. Tapi si A tidak pernah menikahi. Lalu si B menikahi di ketika usia kehamilan kepada si A ilegal di 8 bulan.
sebulan lagi akan lahir itu, maka si bibi yang menikahi secara resmi. Pertanyaan, anak itu bin bapak apa, bin ibu atau bin siapa? Bin ibu, Pak. Bin ibu anak Gina. Bin siapa? Bin ibu. Bin ibu dalam agama. Iya. Secara DNA bin siapa? Bin bapaknya. DNA bin siapa? Bin yang menikahi terakhir, Pak. Bin Syiah. Enggak Allah. Oh, secara sama. Hancurlah hukum Islam. Walinya nanti siapa? Ahli warisnya bagaimana? Keturunannya bagaimana? DNA itu menentukan orang siapa? Muslim atau enggak? Kenapa itu jadi referensi meneliti zuriat? Sampai belajar agama yang benar. Jangan belajar dari medsos. DNA hanya urusan tertukar bayi yang dekat. Bayi siapa nih? Kita kirim dulu, Bin. Bangsa bila diambil dengan dulu. Ada kejadian fakta. Dia sering lebih baik pengajian, perempuannya pengajian, calon suaminya pengajian, dia nggak tahu ternyata berjodoh. Lalu belum lepas anak orang itu terkejut. Kenapa kakak ilmu? Lu kali pernah nyetor. Idola, Pian, Pak. Idola ketidinya. Ulun tanyakan, kebetulan dia suami istri. Guru, alhamdulillah dari dia. Gimana caranya jadi mirip ulun ini? Kami guru dikit-dikit berbutuh yang boleh membayangkan biar. Cili yang ada aja. Hebat aja suami. Awal ya. Terkejut, orang aman-aman aja. Itu nyatain malam ini. Oh, masih ada beda, Pak. Bukan ada di Saya sini. katakan. Itu bisa dites DNA. Miripnya mirip guru ini. Anak tertukar. DNA. Nggak bisa, Pak. Ingin meneliti yang jauh, nggak bisa. Kemudian mencari buku yang sezaman, kitab sezaman. Al-Quran belum dicetak zaman Nabi, nggak ada Al-Quran sezaman dengan Nabi. Pokok Al-Quran sebenarnya zaman Sidna Utsman bin Affan. Dikenal dengan Musa Tosmani. Kadang-kadang orang yang sezaman itu hanya dari otak ke otak, hafalannya kuat. Imam Bukhari 9 abad mengumpulkan Sahih Bukhari, hadis Rasulullah. Imam Bukhari 9 abad 900 tahun berhubungan hadisnya Rasulullah. Hadis Bukhari tidak ada zaman Rasulullah. Setelah beliau kita yang hadir, yang selama belajar punya guru, gurunya jelas mata-rantai kehidupannya. Al-Quran menjelaskan berangsur turun supaya berproses. Itulah Bapak Ibu, ada waktu kita persilahkan kepada Habib tadi dari untuk menyampaikan nasihat kepada jemaah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'alaina al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal-huda wal-furqan. Allahumma shalli wa sallim ala nurika sari wa madadika al-jari wa ajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para alim, para guru serta pengurus masjid beserta jajarannya, mudah-mudahan beliau semuanya diberikan sehat walafiat. Wabil khusus kepada Bunda Ansari tidak menduga kami, karena pada hari ini kebetulan masuk kajian dan pengen ngaji sama beliau. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat. Masya Allah, begitu banyak fawaid yang kita dengarkan daripada beliau. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat untuk kita sekalian. Dan untuk semuanya biar merata hadirin dan hadirat yang hadir, mudah-mudahan diberikan keberkahan dengan barokahnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.
kita sekalian, jahlana la hujjah alaina. Insyaallah ukuran kita bersama Al-Quran dibangkitkan bersama Al-Quran ya rabbal alamin wa ya ayyuhal akhirin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini keberuntungan untuk kita yang melakukan Al-Quran pada pagi hari ini. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, man syaghalahu al-Quran an dzikri wa mas'alati a'taitu ma'afdal sa'ili. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang dirinya itu sibuk dengan Al-Quran sehingga dia itu menyampingkan, disampingkan bacaan-bacaan zikir rutinitasnya dia, wa'ad mas'alati, daripada untuk bekerja, untuk mencari maisha, untuk banyak berdoa. Dan kita ini biasanya punya zikir khusus setelah subuh. Mungkin biar ada yang mengamalkan Wirdul Latif, mungkin ada yang tapi itu walaupun itu semuanya dari Al-Quran dan hadis, tapi kita pada pagi hari ini sibuk dengan Al-Quran. Ya, ada yang punya kesempatan mungkin kerja, meluangkan waktunya biasanya lebih dari hari-hari sebelumnya. Kita luangkan waktu kita, tahu apa yang Nabi bilang. Nabi mengatakan, apa itu aku berikan dia ma'afdal sa'ili, ya, yaitu lebih afdal, lebih utama, lebih banyak hasilnya daripada orang yang zikir, daripada orang yang bekerja dan banyak berdoa. Luar biasa. Dan Al-Quran adalah salah satu hal yang bisa mensyafaati kita sekalian. Tapi di sini perlu kita pahami, tentunya syafaat Al-Quran itu berbeda dengan syafaat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita tahu Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Para alim, kata Nabi SAW dalam hadis, yashfa yaumal qiyamah salas. Ada 3 golongan yang bisa memberikan pertolongan di hari kiamat. Yang pertama al-anbiya, para nabi, wal ulama, para alim, para guru, wasyuhada, mereka orang-orang yang syahid di jalannya Allah. Dan di antara 3 ini Al-Quran bisa memberikan syafaat, tapi bedanya ada perbedaannya. Perbedaannya syafaat yang diberikan oleh 3 ini dengan Al-Quran. Katanya ulama, Al-Imam Suyuti bilang di dalam kitabnya, beliau mengatakan perbedaannya adalah kalau Nabi Rasulullah SAW, para syuhada dan para alim itu memberikan syafaat setelah orang yang diberikan syafaat itu sudah dalam keadaan kesusahan. Contoh, kita yakin di hari kiamat itu matahari sudah dekatnya itu seperti mil. Kita nggak bilang sejengkal hadirin, karena ulama itu di dalam penafsirannya, dalam pentakwilannya daripada hadisnya Nabi, makna daripada mil itu 2 maknanya. Bukan hanya sejengkal. Yang pertama 1 jengkal. Yang kedua 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1 kilo lebih. Ada juga ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mensyarahkan daripada hadis Sahih Bukhari, dia bilang maknanya mil itu seperti mirwat. Mirwat itu alat orang kalau berjalan, kalau cilat lah dia. Kan ada itu alatnya itu yang kecil segini. Nah, dikatakan mil itu bisa seperti itu maknanya. Kemarin ketika Ramadan, 1 hari Sabtu ini hujan terus, nyamannya luar biasa. Karena sebelumnya panas. Loh, bayangkan nanti di hari kiamat matahari itu yang mau 1 kilo, mau 1 mirwat, mau 1 panas tetap. Nah, manusia akan berkeringat, sehingga Nabi bilang keringatnya itu ada yang sampai kepalanya, ada yang sampai lengan. Ya kalau lengan di depan ini nyaman. Tapi kalau lengan dengan keringat, ada juga yang bilang sampai lututnya. Nah, pertolongan syafaat 3 golongan manusia ini, para nabi, para ulama dan para syahid, itu diberikan setelah kita susah. Rasulullah macam itu, tapi bukan berarti kita
mengatakan Rasulullah itu nggak sayang sama umatnya, tidak. Memang itu keadilannya Allah. Salah kita memang resiko kita. Lihat Allah la yaghdab ba'dahu mithlahu wa la qablahu. Karena Allah itu tidak pernah marah seperti marahnya Allah ketika ada waktu itu. Kita nikmati saja. Tapi syafaat yang diberikan oleh Al-Quran itu bagi ahlinya, bagi pembacanya, bagi yang mempelajari, dan derajat orang yang paling besar di dalam martabat Al-Quran itu yang mempelajari, tapi yang membaca. Ya, kita ini mempelajari maknanya. Ya. Jadi hadirin, Al-Quran itu syafaatnya katanya Imam Suyuti diberikan sebelum kita itu merasakan sakit dan payah. Itu perbedaannya. Jadi luar biasa, Al-Quran ini luar biasa. Maka dari itu, ya, kita jangan pernah putus semangat. Kadang-kadang ada orang semangat mempelajari ini itu, tapi nggak semangat belajar Al-Quran. Ya, ulun aja tahadutsan bin ni'mah sampai saat ini masih belajar tafsir. Ulun alhamdulillah belajar tafsir Baghawi dengan dunia Sayyidina Habib bin Muhammad bin Salim bin Habib dulu ketika belajar di sana. Dan kemarin karena saat ini ulun sedang suka dengan tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Ulama Mesir itu yang tafsirnya itu tafsir modern, tafsir yang cocok dengan keadaan seperti ini. Kemarin ulun Mesir. Ya, baru saja kita memang ngaji mau belajar daripada karena Al-Quran istimewa, biar jalan semangat belajar tasawuf, belajar ini, tapi tidak belajar Al-Quran walaupun hakikat semua ilmu itu di dalam Al-Quran. Kadang-kadang ada orang semangat berpikir ini itu, tapi mana pikiran kita bagian daripada Al-Quran? Ulun mau memberikan ijazah yang terakhir karena ulun mau ngambil faidah saja di majelis ini yang terakhir. Ulun mau memberikan ijazah. Ya, salah satu amalan yang ada di Al-Quran itu yang sangat istimewa dikatakan oleh guru-guru kami ini yasil ila alam bil malakut, yang mengamalkannya dia sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua mengajar itu ya sudah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, yang lainnya ikut. Belum berikan ijazah yaitu dari Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Ya, dikenal dengan ulama wirdul Fatihah. Bacanya setelah subuh, bacanya itu 100 kali, lengkap semuanya itu 100 kali. Cuma cara bacanya seperti ini. Ya, setelah sholat subuh, ya setelah sholat subuh mulai jam 9 yang nanti sebelum zuhur pokoknya baca 21 kali. Setelah zuhur baca 22 kali. Ya, karena kita jangan bangga punya wiridan yang lain, tapi kok nggak punya wiridan Quran ini. Baca 22 kali setelah zuhur. Setelah asar 23 kali. Setelah maghrib 24 kali. Tapi hati-hati Ramadan, lupa. Sebenarnya maghrib sering lupa ya, karena sudah kekenyangan kadang-kadang. 24 kali setelah maghrib. Setelah isya 10 kali. Total semuanya berapa? 100. Gila dikatakan daripada yang pernah kami dengar, ini wiridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dikatakan wiridnya Sayyidina Ali gini, wirdul Fatihah 100 kali. Setelah biar sempurna membaca 100, setelah isya itu baca doa. Doanya mungkin nanti biar bisa minta sama guru, pasti beliau hafal. Allahumma inni as'aluka bihaqqil Fatihil Mu'adham wa sab'il mathani wal Qur'an al-'azim an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair. Sampai akhir nanti beliau minta. Ini hadirin yang punya hajat buktikan. Gak sampai 10 hari kabul kalau beda istimewa. Ya, tapi jangan lupa sama Allah. Nah, sudah kabul jangan lupa. Mudah-mudahan yang sehat insyaallah. Dan ini Ramadan, ya, Ramadan malam turunnya Al-Quran. Sampai mana baca Al-Quran kita? Ya, katanya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini dalam riwayat Afdhalul Tabi'in. Ada 3 pendapat daripada paling utamanya tabi'in. Yang pertama Imam Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada yang bilang Sayyidina Ali tabi'in daripada Ahlul Bait. Masuk Afdhalul Tabi'in. Ulama mengatakan Qais al-Qarni. Qais al-Qarni bukan juga katanya, karena beliau hidup bagian daripada masanya Rasul, cuma nggak pernah ketemu. Maka dari ulama mayoritas jumhur ulama, apalagi ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan
bahwasanya Hasan Basri adalah afdhalul tabi'in, paling utamanya masa setelah sahabat. Beliau mengatakan, iqra'ul Quran biqadar ma tahtaj min as-sa'adah fil hayat. Beliau bilang, bacalah Al-Quran dengan seberapa besar kita butuh dengan kebahagiaan. Kita dalam hidup ini butuh kebahagiaannya seberapa besar? Ya baca Al-Quran seperti itu. Kalau nggak mau bahagia, ya jangan baca Al-Quran. Tapi orang waras mana yang nggak mau bahagia? Nah, pasti kita mau bahagia. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita bahagia. Insya Allah keturunan kita berkah dengan Al-Quran. Dan beliau tadi, kebetulan beliau menyinggung tadi, mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ulun dapat amal dari Al-Imam Abi Dawud. Al-Imam Abi Dawud beliau punya amalan. Ini ada tulisan, ditulis di kertas, mau bagi-bagi hadiah sama dia. Ya nanti minta di santri dulu, nanti di depan sini silakan ambil. Beliau nulis, ulun gabungkan seperti rajaan seperti itu di kertas. Nanti biar masukkan di air, biar minum. Tapi kertasnya jangan. Ya. Masukkan di air sebentar, setengah jam, kemudian biar minum, keluarga biar kasih. Ya. Itu manfaatnya, katanya Imam Abi Dawud, bahwasanya siapa orang yang minum daripada air Quran dan semuanya itu, insya Allah diberikan kesehatan dan dipertemukan Ramadan yang akan datang. Dan kalau tidak panjang umur, beliau tulis di sana di tahdid beliau, la yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Ay husnul khatimah. Kalau dia memang nggak bertemu Ramadan yang akan datang, maka dia sebelum mati nanti diperlihatkan wajah tempatnya di surga. Maksudnya ini apa? Husnul khatimah kita. Tapi tetap kita mau bertemu. Jadi caranya gampang, biar masukin air, kasih kecil saja. Tulis sudah bagi-bagikan hadiah. Taruh di sana biar minum. Bismillah, sholawat kasih anak biar di sini. Insya Allah selamat kumpul lagi Ramadan tahun depan. Ya, kalau biar mau memberi hadiah untuk ulun atau pondok ya silakan. Tapi kalau enggak apa-apa. Ya hadiah buat biar. Mudah-mudahan kita sehat, kita berharap ketemu lagi ya Allah. Kita dikeluarkan daripada Ramadan ini selamat semuanya, kabul hajat, bahagia dan menjadi orang yang menang di hari fitri nanti. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan beliau sehat dan semua pihak ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa, tapi kita tanya sama itu. Kertas itu dibuat dalam air, setelah itu kertasnya disimpan. Buang aja. Dikering, disimpan. Kalau nanti sekali ini, sekali selamanya itu. Ya itu kertas berhadiah kepada beliau, kemudian beliau ada kelompok dan dengan hati sampai tidak mengajari. Semua amalan dari Habib dan kita mau ketemu Ramadan dan amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami subhanallahi rabbil izzati yasifun wa salamun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna